Sepak bola di abad ini telah berubah menjadi ilmu pasti. Sebuah permainan yang didominasi oleh sistem, statistik, dan atlet-atlet yang bergerak seperti mesin presisi. Namun, di tengah keteraturan algoritma itu, ada satu anomali. Sebuah kesalahan sistem yang indah. Seseorang yang menolak menjadi mesin dan memilih menjadi pelukis di atas kanvas yang penuh lumpur dan keringat. Kita tidak sedang berbicara tentang seorang atlet biasa. Kita sedang membicarakan gagasan tentang kebebasan itu sendiri. Dunia mengenal wajahnya di papan reklame Times Square dan layar gawai miliaran manusia. Namun, untuk benar-benar memahaminya, lihatlah apa yang terjadi di penghujung tahun 2025. Di Villa Belmiro, stadion tua yang keramat itu, seorang raja yang terluka pulang bukan untuk bertahta, melainkan untuk berdarah. Dengan lutut yang hancur dan meniskus yang robek, ia menolak menyerah pada rasa sakit demi menyelamatkan cinta pertamanya, Santos FC, dari jurang kehancuran. Hat-trick yang ia cetak melawan Juventude di bulan Desember bukan sekedar gol. Itu adalah jeritan terakhir dari era Ousadia dan Alegria, keberanian dan kegembiraan yang nyaris punah. Tanpa kehadirannya, sejarah sepak bola modern akan terasa hambar, steril, dan terlalu masuk akal. Dialah yang membawa beban harapan sebuah bangsa yang kecanduan kemenangan, sekaligus menjadi sasaran tembak bagi setiap kegagalan kolektif mereka. Dia adalah jembatan terakhir yang menghubungkan magis Jogo Bonito masa lalu dengan era viralitas digital masa kini. Tanpa dia, kita tidak akan pernah mengerti betapa tipisnya batas antara seorang jenius yang dipuja dewa dan seorang pendosa yang dicaci maki. Dia bukan sekedar pemain nomor 10. Dia adalah badai yang memaksa kita untuk merasakan sesuatu. Entah itu cinta yang mendalam atau kebencian yang membara. Tapi, sebelum gemerlap lampu Paris membutakan mata, sebelum uang minyak Timur Tengah mengubah takdir, dan sebelum kakinya menjadi peta luka operasi medis, semuanya hanyalah mimpi kosong di jalanan berdebu. Mari kita hentikan waktu sejenak. Lupakan 222 juta itu. Lupakan berita utama yang berisik. Mari kita mundur ke titik nol. Ke sebuah kota industri di Mogi das Cruzes, di mana takdir besar ini hanyalah seorang bocah kurus yang bermain bola dengan rasa lapar, tidak menyadari bahwa kelak dunia akan berputar di ujung kakinya. Jika Anda mencari tempat lahirnya keajaiban, jangan mencarinya di istana. Carilah di tempat di mana mimpi adalah satu-satunya mata uang yang tersisa. Kisah ini tidak dimulai dengan sepatu emas atau rumput hijau yang dipangkas rapi. Kisah ini bermula di sebuah kamar sempit di rumah kakeknya di São Vicente, di mana kemiskinan memiliki bau yang spesifik, bau keringat, kepanikan, dan harapan yang berdesakan. Di sanalah, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang harus berbagi satu kasur tunggal untuk tidur. Bukan karena pilihan, tapi karena hanya itu yang mereka miliki. Di ruangan sesak itu, privasi adalah kemewahan yang mustahil. Namun, justru di atas kasur itulah ikatan batin terbentuk. Sebuah hive mind antara ayah dan anak yang kelak akan mengguncangkan dunia finansial sepak bola. Neymar Senior, seorang pesepak bola yang kariernya hancur sebelum berkembang, melihat putranya bukan sebagai tiket keluar dari kemiskinan, melainkan sebagai sebuah kesempatan kedua untuk menulis ulang takdir yang kejam. Tapi sebelum kaki kecil itu menyentuh bola, maut sudah lebih dulu mencoba merenggutnya. Pada tahun 1992, di tengah hujan badai yang menderu, sebuah mobil tergelincir dan hancur di jalan pegunungan. Bayi Neymar yang baru berusia 4 bulan terlempar dan hilang di dalam reruntuhan besi yang bengkok. Orang tuanya berlumuran darah dan putus asa mengira mereka telah kehilangan segalanya. Namun, keajaiban pertama terjadi. Bayi itu ditemukan terselip jauh di bawah jok mobil, berdarah namun selamat. Tuhan tampaknya belum selesai dengannya. Keluarga itu kemudian pindah ke Jardin Gloria di Praia Grande, sebuah lingkungan yang keras, berdebu, dan terletak tepat di sebelah tempat pembuangan sampah kota. Disinilah laboratorium Neymar dibangun. Tanpa lapangan rumput, ia belajar beradaptasi dengan fisika jalanan.
Lantai beton yang tidak rata mengajarkannya keseimbangan. Ruang sempit di antara furnitur rumah mengajarkannya kontrol jarak dekat yang obsesif. Visual, rekaman arsip grainy atau berbintik tahun 1998. Seorang pria bernama Betinho sedang mengamati tribun penonton di sebuah pertandingan sepak bola pantai. Dunia tidak menemukannya saat dia sedang mencetak gol indah. Dunia menemukannya saat dia sedang berlari. Adalah Betinho, seorang pelatih futsal lokal yang melihat sesuatu yang ganjil di tribun penonton di São Vicente. Dia melihat seorang bocah kurus berusia 6 tahun berlari naik turun tangga stadion. Bukan cara larinya yang biasa, tetapi cara tubuhnya bergerak. Sebuah koordinasi motorik yang tidak masuk akal untuk anak seusianya. Cara dia menghindari orang, cara dia menjaga keseimbangan di permukaan licin, itu adalah gingga, irama jiwa Brasil yang tak bisa diajarkan. Aku melihat kelincahan yang bisa mencegahnya dari patah bulang saat jatuh, kenang Betinho. Dia tidak melihat seorang pemain bola, dia melihat seorang penari yang menunggu musiknya dinyalakan. Di lapangan futsal beton yang keras, di bawah sorotan lampu jalan yang remang-remang, bocah yang berbagi kasur dengan orang tuanya itu mulai mengubah rasa lapar menjadi arti. Bola menjadi perpanjangan kakinya, dan setiap dribble adalah pemberontakan kecil melawan realitas hidupnya yang keras. Dia belum tahu bahwa kakinya bernilai miliaran dolar. Yang dia tahu hanyalah, jika dia berhenti bergerak, realitas akan menangkapnya. Jadi, dia terus berlari. Dan kemudian, dunia meledak. Jika periode sebelumnya adalah tentang bertahan hidup, periode ini adalah tentang dominasi. Antara tahun 2011 hingga 2015, Neymar bukan sekedar atlet yang sedang naik daun. Dia adalah virus budaya yang menyebar lebih cepat daripada kecepatan internet saat itu. Di Brazil, dia melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia membuat klub-klub Eropa harus menunggu. Dia bukan lagi sekedar pemain Santos, dia adalah Oney. Sebuah entitas yang sendirian memenangkan Copa Libertadores dan mempermalukan bek-bek veteran seolah-olah mereka adalah patung latihan. Puncaknya terjadi pada malam panas melawan Flamengo. Di hadapan Ronaldinho, Neymar mengambil bola di sisi kiri dan berlari. Dia tidak mengoper, dia tidak berhenti. Dia menari melewati 2, 3, 4 pemain bertahan dalam sebuah urutan gerakan yang begitu tidak masuk akal hingga FIFA tidak punya pilihan selain memberinya Puskás Award. Itu bukan sepak bola, itu adalah anarki yang indah. Namun, kritikus Eropa masih berbisik. Bisakah dia melakukannya di malam dingin di Eropa? Bisakah dia berbagi panggung dengan dewa? Jawabannya datang pada tahun 2013 di Barcelona, dan itu menakutkan. Neymar tidak datang untuk menantang Lionel Messi, dia datang untuk melengkapinya. Bersama Luis Suarez, mereka membentuk MSN, bukan sekedar lini depan, tapi sebuah regu tembak eksekusi. Ini adalah puncak evolusi sepak bola menyerang. Messi adalah otaknya, Suarez adalah ototnya, dan Neymar adalah imajinasinya. Musim 2014-2015 adalah definisi dari kesempurnaan. Mereka mencetak 122 gol. Mereka memenangkan segalanya. Di final Liga Champions di Berlin melawan Juventus, saat waktu berhenti di menit ke-97, Neymarlah yang melepaskan tembakan terakhir untuk memastikan treble bersejarah. Gambar dirinya berlari dengan ikat kepala 100% Jesus menjadi ikonografi religius baru bagi jutaan anak muda. Dia telah menaklukkan Amerika Selatan, dia telah menaklukkan Eropa, dia berada di puncak dunia, pangeran yang dicintai semua orang, pewaris tahta yang tak terelakkan. Tapi ada hukum fisika yang kejam tentang cahaya. Semakin terang sinarnya, semakin gelap bayangan yang dihasilkannya.
Di tengah pesta pora kemenangan itu, sebuah benih beracun mulai tumbuh. Neymar menyadari sesuatu yang mengerikan di Barcelona. Tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, tidak peduli seberapa banyak gol ajaib yang dia ciptakan, matahari di Catalunya hanya bersinar untuk satu orang, Lionel Messi. Namun, takdir memiliki selera humor yang kejam. Ia memberikan sayap kepada seorang manusia, tapi kemudian meremukkan kakinya agar ia tidak bisa mendarat. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda bisa mendengar momen ketika musik itu berhenti. Bukan dengan peluit wasit, melainkan dengan suara retakan tulang yang bergema di seluruh dunia. Kita kembali ke Fortaleza, 4 Juli 2014. Piala Dunia di tanah sendiri. Harapan 200 juta rakyat Brasil bertumpu pada satu punggung yang kurus. Dan tepat di punggung itulah Juan Zuniga menghantamkan lututnya. Saat Neymar jatuh tersungkur ke rumput, dunia mengira itu adalah tipuan, sebuah diving yang biasa ia lakukan. Tapi kali ini dia tidak bangun. Marcelo berlari menghampirinya, panik, bertanya apa yang terjadi. Jawaban yang keluar dari mulut Neymar saat itu adalah kalimat paling menakutkan yang bisa diucapkan oleh seorang atlet. "Aku tidak bisa merasakan kakiku." Hanya 2 sentimeter. Dokter kemudian berkata, jika hantamannya bergeser 2 sentimeter saja ke samping, Neymar tidak akan pernah berjalan lagi. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda, bukan di podium juara. Malam itu, di sebuah klinik yang dingin, sementara Brasil menangis, seorang ayah melihat putranya yang tak berdaya dan menyadari bahwa emas yang mereka miliki ternyata terbuat dari kaca. Sejak malam itu, narasi berubah. Tubuh Neymar menjadi penjara bagi bakatnya. Paris, yang seharusnya menjadi panggung penobatannya sebagai raja dunia, berubah menjadi bangsal rumah sakit. Tulang metatarsal kelima di kakinya patah. Sekali, 2 kali, lalu ligamen pergelangan kaki. Dan akhirnya, mimpi buruk terbesar setiap pesepak bola, ACL yang robek di tahun 2023. Dunia mulai lelah. Pemujaan berubah menjadi cemoohan. Di media sosial, mereka memanggilnya aktor, penipu, dan bayi cengengan. Mereka membuat meme tentang rasa sakitnya. Mereka tertawa saat dia menangis di lapangan. Apa yang dunia tidak lihat adalah jarum suntikan yang harus dia terima setiap pagi hanya untuk bisa berlari. Apa yang mereka tidak lihat adalah malam-malam panjang di gym rehabilitasi yang sunyi, di mana dia harus belajar menekuk lututnya lagi seperti balita, ditemani rasa sakit yang membakar setiap detiknya. Bayangkan rasanya memiliki pikiran yang bisa melihat celah sempit di pertahanan lawan, memiliki imajinasi untuk menciptakan seni yang belum pernah dilihat dunia, tetapi tubuh Anda menolak untuk mematuhinya. Pada titik terendah ini, di kamar-kamar hotel mewah di Arab Saudi dan Paris, jauh dari debu jalanan Mogi das Cruzes, Neymar bukan lagi superstar global. Dia hanyalah seorang pria berusia 30-an dengan tubuh yang rusak, menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini akhirnya? Apakah semua rasa sakit ini masih sepadan? Cahaya di matanya mulai redup. Sang penari tidak lagi bisa mendengar musiknya. Dia sendirian di puncak gunung yang sepi, dikelilingi oleh emas yang tidak bisa menyembuhkan lukanya. Neymar tidak pulang untuk beristirahat. Dia pulang untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Tahun 2025 bukanlah dongeng peri. Tidak ada karpet merah. Yang ada hanyalah klub masa kecilnya, Santos, yang sedang terengah-engah di bibir jurang degradasi, dan seorang bintang tua dengan lutut yang menurut ilmu kedokteran seharusnya sudah berhenti berlari. Dunia menyaksikan dengan skeptis saat dia menolak operasi di bulan Desember demi memainkan 3 laga terakhir.
Dia sudah habis, kata mereka. Ini hanya aksi publisitas. Tapi kemudian, peluit berbunyi melawan Juventude. Malam itu, Neymar tidak berlari seperti kijang muda yang kita lihat di 2011. Dia bermain dengan satu kaki. Dia berjalan, dia terpincang. Namun saat bola menyentuh kakinya, waktu seolah melambat. Tanpa kecepatan, dia menggunakan otaknya. Tanpa fisik, dia menggunakan jiwanya. 3 gol, sebuah hat-trick dari seorang pria yang bermain sambil menahan jeritan rasa sakit, menarik Santos keluar dari neraka. Itu bukan sekedar kemenangan, itu adalah penebusan. Di momen itu kita akhirnya mengerti. Selama 1 dekade, kita sibuk menghitung apa yang tidak dia menangkan. Kita marah karena dia tidak menjadi Pele berikutnya, atau karena dia tidak memiliki disiplin robotik seperti Ronaldo. Kita terlalu sibuk mengkritik apa yang seharusnya terjadi, sampai kita lupa menghargai apa yang ada di depan mata. Neymar Junior adalah anomali terakhir. Di era di mana sepak bola menjadi industri yang dipenuhi atlet super yang dicetak pabrik, dia tetap menjadi bocah jalanan yang menolak untuk diatur. Dia adalah ousadia e alegria, keberanian dan kegembiraan di dunia yang semakin sinis. Dia adalah seniman yang melukis di atas kanvas yang kotor, yang berani mempermalukan lawan bukan untuk efisiensi, tapi demi keindahan itu sendiri. Mungkin dia tidak memenangkan semua trofi yang kita harapkan. Mungkin tubuhnya mengkhianati dia di saat-saat paling krusial. Tapi sejarah tidak hanya ditulis oleh para pemenang dengan statistik sempurna. Sejarah juga ditulis oleh mereka yang membuat kita merasakan sesuatu. Suatu hari nanti, ketika semua rekor telah dipecahkan oleh mesin-mesin baru, kita akan merindukan kekacauan indah yang dia bawa. Kita akan merindukan senyum itu. Pada akhirnya, jangan mengenang Neymar karena dia jatuh. Kenanglah dia karena setiap kali dunia mematahkan kakinya, dia bangkit kembali hanya untuk melakukan satu hal terakhir: mengambil bola itu dan mengajaknya menari.